Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Israel alaihissalam adalah yang mencabut nyawa dari setiap makhluk. Dia adalah salah satu dari 4 malaikat utama, bersama dengan Jibril, Mikail, dan Israfil. Dalam keyakinan kita, malaikat Israel dikenal sebagai malaikat maut. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan yang serupa dengan malaikat Mikail dalam hal wajah, ukuran, kekuatan, lisannya, dan sayapnya. Tidak ada kekurangan dan tidak ada kelebihan. Dikatakan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah, 1 di muka, 1 di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, orang-orang beriman dari wajahnya, orang kafir dari punggungnya, dan seluruh jin dari telapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya, ia ditutupi dengan bulu saufaran. Setiap bulu memiliki 1 juta wajah, dengan 1 juta mata, mulut, dan tangan di setiap wajah. Malaikat Israel memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki, 1 kakinya di langit ke-7 dan yang lainnya di jembatan antara surga dan neraka. Setiap mulutnya memiliki 1 juta lidah yang mampu berbicara dalam 1 juta bahasa. Bahkan jika seluruh air di lautan dan sungai dunia disiram ke atas kepalanya, tidak 1 tetes pun akan jatuh ke tanah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Maut dan menyerahkan padanya malaikat Israel, malaikat itu bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah Al-Maut itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengungkap rahasia Al-Maut itu dan memerintahkan semua malaikat untuk menyaksikannya. Setelah menyaksikan Al-Maut, seluruh malaikat terjatuh dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar, mereka bertanya, "Ya Tuhan kami, apakah ada makhluk yang lebih besar dari ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku yang menciptakannya, dan aku yang lebih agung daripadanya. Semua makhluk akan merasakan Al-Maut itu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel alaihissalam untuk mengambil Al-Maut karena Allah telah menyerahkannya kepadanya. Meskipun awalnya malaikat Israel khawatir tidak sanggup mengambilnya karena Al-Maut lebih agung, Allah memberikan kepadanya kekuatan sehingga Al-Maut menetap di tangannya. Kemudian Al-Maut berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk berseru sekali saja di langit." Setelah diizinkan, Al-Maut berseru dengan suara yang sangat keras, "Aku ini adalah Al-Maut. Tugasku adalah memisahkan orang yang saling mencintai. Aku adalah Al-Maut. Tugasku adalah memisahkan antara anak dan ibu. Aku adalah Al-Maut. Tugasku adalah memisahkan saudara laki-laki dan perempuan. Aku adalah Al-Maut. Tugasku adalah meruntuhkan bangunan dan gedung-gedung. Aku adalah Al-Maut. Tugasku adalah mengheningkan kuburan. Aku adalah Al-Maut. Tugasku adalah mencari dan mengunjungi kalian semua, bahkan jika kalian berada dalam benteng yang kuat, dan tak ada makhluk yang tidak merasakan kepedihan dariku." Malaikat Israel alaihissalam diberi kekuatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dapat mencapai barat dan timur dengan mudah, seperti seseorang yang duduk di depan meja makan yang dipenuhi dengan hidangan yang siap disantap. Ketika malaikat Israel alaihissalam menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk di dunia, dia turun bersama dengan 2 kelompok malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Untuk mengetahui di mana seseorang akan menghadapi ajalnya, malaikat maut bekerja bersama dengan malaikat arham. Menurut riwayat Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di dunia ini sebanyak 70 kali sehari. Ketika dia datang dan melihat seseorang sedang tertawa, malaikat Israel berkata, "Sungguh mengherankan, aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa." Saat seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas di antara kita?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang paling sering mengingat kematian, dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk menghadapinya, dialah yang paling cerdas." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim dalam kitab Tazkirah karangan Imam Qurtubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada malaikat maut, "Apakah pernah terjadi bahwa kamu menangis saat mencabut nyawa anak cucu Adam?" Malaikat maut menjawab, "Iya, Tuhanku, aku pernah tertawa, menangis, dan terkejut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika aku siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya memesan kepada tukang sepatu, 'Buatkan sepatu terbaik untukku.'
agar bisa kutemani selama setahun. Aku tertawa karena sebelum dia sempat mengenakan sepatunya, aku sudah mengambil nyawanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika harus mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah gurun yang tandus, sedangkan ia akan melahirkan. Aku menunggu hingga bayinya lahir di gurun itu, kemudian aku mencabut nyawa wanita itu sambil menangis, karena mendengar tangisan bayinya yang hanya didengar oleh mereka berdua di padang gurun yang sunyi itu." Lalu, apa yang membuatmu terkejut? Malaikat maut menjawab, "Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama. Engkau, ya Allah, aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekati, cahaya itu semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku. Lalu, kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apakah engkau tahu siapa ulama itu?" Malaikat maut menjawab, "Tidak tahu, ya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melanjutkan, "Sesungguhnya, ulama itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir Gersan itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya meninggal." Di dalam satu riwayat, dikatakan bahwa akhirnya setelah hari kiamat, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya, kelak hingga makhluk yang tersisa tinggallah malaikat Israel alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Pergilah malaikat Israel ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia mencabut ruhnya, maka seketika itu malaikat Israel menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika, karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Israel pada saat itu. Malaikat Israel alaihissalam berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat ruh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut ruh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Maka, setelah itu matilah malaikat pencabut nyawa, dan hanya tinggal Allah saja, yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Selain kisah yang telah dibahas barusan, ada juga sebuah kisah pada saat malaikat Israel mencabut nyawa seseorang yang kaya, dan harta milik orang kaya itu seakan berbicara pada manusia. Berikut ini kisahnya, ada seorang yang kaya raya dengan harta yang tidak akan habis dimakan 7 keturunan. Orang kaya ini didatangi malaikat. Kisah ini diceritakan oleh ulama Imam Ibnu Jauzi dalam Uyun al-Hikayat min Qasas as-Solihin wan Nawadir as-Sahidin. Suatu ketika, malaikat pencabut nyawa datang ke orang kaya tersebut dengan menyamar sebagai orang miskin. Malaikat yang menyamar itu mengetuk pintu dan berkata, "Tolong panggilkan pemilik rumah ini." Para pelayan di rumah itu justru menertawakan dan membentak malaikat yang menyamar tersebut. Mereka mengira malaikat itu datang untuk mengemis. "Anda siapa? Anda miskin. Tidak layak ke sini bertemu Tuan kami," hardik pelayan. Malaikat itu diam. Ia mengetuk pintu kembali. "Sampaikan saja kepada Tuhanmu, aku malaikat pencabut nyawa," tuturnya dari jauh. Si orang kaya itu ternyata mendengar perkataan malaikat pencabut nyawa yang menyamar itu. Orang kaya itu lemas, kepala tertunduk. Ia lantas mendatangi pelayannya dan meminta mereka untuk memerankan suaranya. "Sampaikan saja kepada Tuhanmu, aku malaikat pencabut nyawa," tutur malaikat kepada orang kaya. Tak lama kemudian, orang kaya itu memanggil seluruh keluarganya. Dalam waktu singkat, keluarganya berkumpul, tak percaya bahwa sosok yang tampak miskin dan kotor itu adalah seorang malaikat. "Segera berwasiatlah, aku akan segera mencabut nyawamu sebelum kau meninggalkan rumah ini," ujar malaikat kepada orang kaya. Tak berselang lama, orang kaya tersebut meninggal dunia. Keluarganya terkejut dan larut dalam tangisan. Bahkan, beberapa dari mereka menawarkan harta kepada si miskin yang ternyata adalah malaikat pencabut nyawa. Mereka menyadari bahwa kekayaan tidak dapat menyelamatkan orang kaya itu. Keluarga itu kemudian membuka harta mereka, mengeluarkan segala isinya berupa emas dan permata. "Kalian terkutuk, kekayaan kalian tidak berguna bagi kami. Kekayaan hanya membuat kami lupa kepada Allah. Kalian tidak dapat menyelamatkan kami," ucap mereka. Tiba-tiba, harta itu berubah wujud. Emas dan permata itu berbicara kepada kerabat orang kaya itu. "Wahai orang kaya, kalian salah jika mencaci kami. Aku telah meningkatkan derajat kalian. Kami telah memberi kalian kedudukan setinggi raja-raja dan bangsawan. Perhatikan ketika keluarga kalian memilih pasangan yang mereka inginkan. Bukankah mereka langsung setuju karena harta kalian?
Bagaimana dengan nasib orang-orang saleh yang juga ingin menikahi seseorang yang kalian pilih? Mereka gagal karena harta kalian menghalangi mereka dan masih banyak lagi. Wahai orang kaya, bukankah kau menggunakan kami untuk membiayai orang-orang kejam dan kami tidak bisa menolak? Wahai orang kaya, jika kau memilih kami untuk berbuat baik, kamu akan dapat kebaikan. Sedangkan untuk kejahatan, dia akan mendapatkan celaka, terang harta si kaya. Begitulah, sobat, kisah harta yang berbicara. Malaikat pencabut nyawa pun datang, dan ternyata harta tidak bisa melindungi dari orang kaya, seberapa gaya pun orang tersebut. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.